Salam kekasih Tuhan Yesus, selamat menerima hari yang baru, salam sukacita dan salam sehat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Mulia, kepadamu kami angkat pujian, hormat, dan syukur, karena hari yang baru menjadi bagian kami saat ini. Kami sadar bahwa bagian kami ialah Tuhan yang setiap saat berfirman bagi kami. Dan bila Tuhan menyingkapkan firman-Mu bagi kami, maka firman-Mu itu memberi terang pada jalan hidup kami dan meneguhkan langkah-langkah kaki kami. Karena itu berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan saat ini dipilih dari Injil Lukas pasal 10 ayat 41 dan ayat 42. Sekali lagi Injil Lukas pasal 10 ayat 41 dan ayat 42. Terbaca bagi kita. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema renungan yang dipilih adalah memilih bagian yang terbaik. Saudara kekasih Tuhan, ada 3 macam orang yang meresponi akan Tuhan, yang memberi jawab atas panggilan Tuhan. Orang yang pertama berkata, sebenarnya banyak hal yang ingin saya lakukan. Banyak hal yang saya ingin buat bagi Tuhan. Tapi saya sibuk. Saya tidak punya waktu. Nanti, kalau saya tidak sibuk lagi, kalau saya sudah punya banyak waktu, maka banyak hal akan saya lakukan bagi Tuhan. Orang kedua berkata, saya ini berbakat, saya punya kemampuan, keahlian, saya punya kesanggupan, saya ini orang berpotensi. Tapi nanti saja baru saya beritahukan kepada Tuhan apa yang akan saya lakukan baginya. Orang yang ketiga adalah orang yang bersahaja, saudara. Dia merasa tidak memiliki apa-apa. Dia miskin di hadapan Tuhan. Dia katakan, ya Tuhan, beritahukanlah apa yang Kau kehendaki untuk aku perbuat. Saudaraku, apa pendapat kita tentang ketiga orang ini? Dan manakah yang paling mencerminkan pribadi kita? Orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga? Ketika Yesus berkunjung ke rumah Marta dan Maria, saudara Lazarus, keduanya meresponi akan kehadiran Tuhan. Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus-menerus mendengar perkataan Tuhan. Maria mendengar terus-menerus perkataan Tuhan. Bahasa Yunaninya ekoinen.
Menurut Tuhan, apa yang dilakukan Maria itu hanya satu saja. Sekali lagi, bagi Tuhan mendengar terus-menerus perkataannya itu hanya satu saja. Tapi yang satu itu saudara sangat perlu. Dan Maria telah melakukan yang perlu itu. Dia memilih bagian yang terbaik. Yang oleh Tuhan dikatakan itu tidak akan diambil daripadanya. Itu tidak akan diambil daripada Maria. Sementara Marta pereispato, itulah bahasa Yunani untuk kesibukan. Marta sibuk melayani. Kata pereispato di sini artinya dijauhkan atau dipisahkan. Marta dijauhkan, dipisahkan dari memilih yang terbaik karena dia sibuk melayani. Siapa yang menjauhkan atau yang memisahkan Maria? Dirinya sendiri. Marta yang memilih pareispato, memilih sibuk melayani, memilih menjauhkan dan memisahkan diri dari terus-menerus mendengar perkataan Tuhan. Dan menurut Tuhan, saudara, Marta menyusahkan dirinya dengan banyak perkara. Kalau Maria tadi hanya satu perkara yang dia pilih, tapi yang satu itu perlu. Sedangkan Marta memilih banyak perkara, tapi banyak perkara itu justru menyusahkan dirinya. Saudara kekasih Tuhan, mengapa Tuhan menegur Marta? Karena Marta menuduh Tuhan tidak peduli terhadap kesibukannya. Marta berharap Tuhan menegur Maria supaya bisa membantu dirinya yang sibuk dengan banyak perkara. Pertanyaannya, memangnya kehadiran Tuhan harus membuat Marta sibuk? Apakah dengan hadirnya Tuhan dalam kehidupan Marta dan Maria, Tuhan membuat mereka sibuk? Atau justru mereka yang mau menyibukkan diri sendiri? Saudara kekasih Tuhan, ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Memangnya kalau Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya, Tuhan membuat kita sibuk? Apakah dengan hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita membuat kita harus sibuk? Atau justru kita yang mau menyibukkan diri sendiri? Kita yang mau menyusahkan diri sendiri dengan banyak perkara. Karena jika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, tidak dengan maksud Tuhan menyusahkan kita. Kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, tidak bermaksud membuat kita sibuk. Kitanya saja yang mau sibuk. Kalau demikian, pertanyaannya, apakah kita tidak boleh sibuk bagi Tuhan? Silahkan kalau mau sibuk bagi Tuhan, saudara. Tapi apakah kesibukan-kesibukan itu adalah kesibukan yang dikehendaki Tuhan? Di sini soalnya. Ingatlah apa yang dikatakan Tuhan. Ada banyak perkara. Ada banyak kesibukan yang justru menyusahkan kita. Karena kita sibuk menurut apa yang kita kehendaki dan bukan menurut apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita belajar seperti Maria. Di tengah-tengah kesibukan kita, tetap hanya ada satu hal yang perlu. Sekali lagi, bahwa di tengah-tengah kesibukan kita, tetap hanya ada satu hal yang perlu, yaitu terus-menerus mendengar perkataan Tuhan. Ini satu hal yang perlu, yang tidak boleh kita abaikan, yang tidak boleh kita lupakan di dalam hidup dan di dalam kesibukan sehari-hari.
terus-menerus mendengar perkataan Tuhan, itu adalah pilihan yang terbaik. Karena pilihan ini tidak akan diambil daripada kita. Banyak perkara ada pada kita bisa diambil, karena itu ada batas waktunya. Sedangkan terus-menerus mendengar perkataan Tuhan, itu tidak akan pernah diambil daripada kita. Saudara, memang kita sadari bahwa selama kita ada di tengah-tengah dunia ini, selama kita bekerja, kita tidak terlepas dari berbagai-bagai kesibukan. Kita sibuk dengan banyak-banyak perkara yang bisa saja menyusahkan kita. Karena itu, supaya kesibukan-kesibukan kita tidak menyusahkan kita, maka marilah datang kepada Tuhan dan bertanya, "Bapa, apa yang Engkau kehendaki bagiku dalam kesibukan-kesibukan yang aku lakukan?" Bertanyalah seperti itu. "Bapa, apa yang Engkau kehendaki bagiku di tengah-tengah kesibukan yang aku lakukan?" Saudara, kira-kira apa jawaban Tuhan? Ekoinen. Sekali lagi, ekoinen artinya terus-menerus mendengar perkataanku. Terus-menerus mendengar firman-Ku. Itulah jawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Di tengah-tengah kesibukan kerja kita, kiranya kita juga dapat memilih bagian yang terbaik, yang cuma satu itu, tapi yang satu itu perlu bagi kita, yang tidak akan diambil daripada kita, yaitu terus-menerus mendengar perkataan Tuhan. Tuhan yang empunya firman memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari saudara kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah menyapa kami saat ini. Tolonglah kami agar kami dapat memilih bagian yang terbaik dalam kehidupan kami, yaitu terus-menerus mendengar perkataan Tuhan melalui firman-Nya yang kudus. Sesibuk-sibuknya kami, ya Tuhan, kami minta tolonglah kami, agar kami tetap setia mendengar firman-Mu. Karena inilah bagian yang tidak akan diambil daripada kami. Tolonglah kami dalam menjalani hidup hari ini. Kiranya kami tetap berada di jalan-Mu Bapa. Berkatilah hidup kami. Berkatilah rumah tangga kami. Berkatilah tugas dan kerja kami. Berkati juga setiap pergumulan-pergumulan kami. Ini doa dan harapan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Sekarang arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah akan berkat-Nya. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih dan setia daripada Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati saudara-saudaraku sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.